Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherni, NIM 2020310227, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menganalisis sebuah puisi, yaitu Hujan Bulan Juni. Di sini tema yang saya ambil dari struktur fisik Hujan Bulan Juni dapat disimpulkan tema dasar dari puisi ini mengenai perasaan yang tidak tersampaikan dan tertahan. Perasaan pengarang berupa rasa rindu atau rasa cinta yang disembunyikan penyair kepada dambaan hatinya. Dan rasa atau perasaan di dalam puisi ini yaitu diketahui melalui gambaran ungkapan yang digunakan dalam setiap unsur struktur fisik yang dikandung puisi guna menyampaikan suasana hati penyair yang harus dipahami pembaca. Dan nada di sini, nada puisi Hujan Bulan Juni termasuk nada sendu, karena puisi ini secara fisik seperti penjelasan sebelumnya, puisi ini merupakan lambang perasaan yang ditahan. Pada akhirnya penyair memilih untuk tidak menyampaikan perasaannya. Amanat dari puisi ini yaitu memiliki amanat tentang ketabahan, kearifan dan kebijaksanaan yang harus dimiliki seseorang dalam keadaan berat sekalipun. Kesimpulan saya yaitu ungkapan jiwa penyair ini yang dituangkan dalam kata atau dirangkai sedemikian rupa dengan memperhitungkan kaidah-kaidah terus sehingga menimbulkan suatu yang dapat membangkitkan pengalaman pembaca melalui kata-kata yang tercipta dari setiap strukturnya. Baik, sekian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laila Tinispu dari kelompok 6 keterampilan membaca. Jadi di sini saya akan sesuai tugas yang diberikan, saya akan menganalisis drama. Analisis drama yang saya ambil yaitu bawang merah dan bawang putih. Tema dari drama tersebut yaitu kecemburuan terhadap saudara dan kebaikan yang berbuah keberuntungan. Tokohnya yaitu bawang putih, bawang merah, ibu tiri, pangeran, dan ikan mas. Penokohannya bawang putih protagonis, cantik dan sabar. Bawang merah antagonis dan bermuka dua. Ibu tiri bermuka dua jahat. Pangeran baik hati. 4. Alur yang digunakan dalam drama ini yaitu alur maju karena terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi yang urut. Latar tempat di sebuah desa, rumah, sungai, dan istana pangeran. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa hiperbola karena setiap kata selalu dilebih-lebihkan. Sudut pandang dalam drama ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, serba tahu, karena penulis cerita seperti sebagai narasumber. Pesan moral dari drama tersebut, janganlah hendaknya kita hidup di dunia ini dengan penuh nafsu duniawi dan juga menyiksa orang yang tidak bersalah kepada kita, karena Tuhan akan memberikan hal yang setimpal dengan apa yang kita perbuat, seperti halnya bawang putih. Dalam cerita ini di akhir cerita dia bahagia bersama dengan pangeran di istana, sedangkan ibu tiri dan bawang merah hidup sengsara. Pengarang dari drama yang saya ambil ini adalah Jihan Rahma Parvati, tanggal 30 November 2014, penerbitannya di Jakarta atau Sandro Jaya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan analisis prosa tentang cerpen Persahabatan yang Sunyi. Tema yang pertama, tema pada cerpen tersebut adalah tentang perjuangan hidup. Latar yang kedua, latar dan alur. Latar cerita di dalam cerpen ini adalah kota Jakarta. Cerita tersebut menggunakan alur maju. Yang ketiga, tokoh. Tokoh di dalam cerita ini adalah lelaki setengah umur dan bocah perempuan. Keempat, karakter lelaki setengah umur, penyayang. Pembuktian dari tokoh lelaki setengah umur ini penyayang adalah pada kutipan cerita sebagai berikut. Lelaki setengah umur itu mengambil sebuah piring plastik ke dalam buntal lalu memberi makan yang didapatkan dari rumah makan tadi. Keduanya makan dengan lahap tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Dari cerita di atas didapatkan bahwa si lelaki setengah umur itu memiliki sifat penyayang terhadap bocah perempuan kecil yang membawa kencingan dan tutup botol minuman itu tadi, walaupun mereka tidak saling mengenal. Dengan rela ia berbagi makan dengan gadis itu agar mereka berdua tidak kelaparan. Pembuktian sifat penyayang lainnya yang demikian oleh laki-laki itu tadi sebagai berikut. Dari masih yang melintas jembatan beton itu, di atas mereka justru menimbulkan rasa tertelan, rasa hidup disebutkan sebuah kota yang sibuk. Dari kutipan cerita di atas didapatkan pembuktian bahwa si tokoh lelaki setengah umur itu memang benar-benar penyayang. Dia berusaha takkan bocah perempuan yang kedinginan dan tidak dengan cara mendekatinya agar si bocah perempuan itu merasa hangat. Yang kedua, karakter bocah perempuan. Karakter bocah perempuan itu adalah pemberani. Hal ini didapat pada kutipan berikut. Seorang bocah perempuan ingusan yang menggunakan kencing dan kumpulan penutup botol minuman itu telah melempar anjing itu. Laki itu berkecap pinggang pecah. Perempuan dengan tajam bocah perempuan itu balas menantang sambil berkecap pinggang. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang dan penggunaan penulis pada cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Yang ketujuh, amanat. Amanat yang disampaikan oleh penulis dalam cerpen itu adalah bagian A. Yang pertama, jangan pantang menyerah dan mempelajari hidup dengan mensyukuri atas karunia yang diberikan Tuhan. Bagian kedua, berikanlah kasih sayang kepada makhluk hidup. Unsur-unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terdapat pada cerpen itu ialah yang pertama, di dalam cerpen itu digambarkan bahwa tokoh mau berbagi tempat tidur dengan bocah perempuan yang selalu mengikutinya. Yang kedua, adanya perjuangan hidup yang digambarkan dalam cerpen itu, yakni bagian A, perjuangan hidup lelaki setengah umur dengan cara pemulung mencari sisa makanan dari restoran. Bagian ketiga, perjuangan hidup bocah perempuan mencari makan dengan cara mengamen, dan ia terus mengikuti si lelaki
setengah umur dengan belakang untuk mengharap balas kasih pada perlindungannya. Mungkin itulah analisis prosa cerita pendek saya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.